يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ada 10 kebajikan. Nah, ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah SWT. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran, Masya Allah, satu hari saja kita membaca Al-Quran, misalnya 1 juz aja. Nah, kan kewajiban kita baca Al-Quran kan 1 hari 1 juz orang beriman itu. Nah, ya, 1 juz baca Al-Qurannya itu. Ya, 1 juz itu baca Al-Quran paling lambatnya 45 menit. Itu paling lambatnya. Nah, kalau yang sudah lancar bacaannya itu paling cepatnya sekitar 25 menit lah. Nggak tahu Ustaz Miroji udah berapa menit nih? Jangan 15 menit nih. Ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang salafus saleh dahulu luar biasa. Ya. Sehari itu bisa sekali khatam Al-Qur'an. Sehari itu bisa sekali khatam Al-Qur'an. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, satu hurufnya yang kita baca itu mendapatkan nilai 10 kebajikan. Nah, ini udah pasti, sudah pasti begitu. Bayangkan kalau kita nggak membaca Al-Quran satu harinya. Nah, ya, kalau kita nggak baca Al-Quran satu harinya, alangkah ruginya kita karena melepaskan kebaikan yang sudah pasti. Ya, kalau kita kan sholat, wallahu alam nih, apakah sholat kita diterima apakah tidak? Betul tidak? Ya, kita nggak tahu. Nah, tapi kita tetap berharap Allah menerima dan menerima amal ibadah sholat kita. Kita baca Al-Quran sudah ada kepastian. Satu huruf yang kita baca itu mendapatkan pahalanya 10 kebajikan. Ini yang pertama, ya. Kenapa kita disuruh untuk berinteraksi dan berkewajiban untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu akan mengangkat derajat kita. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kepada kita, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah pun akan merendahkan satu kaum wa yad'ul akharin, dan Allah akan merendahkan satu kaum juga dengan Al-Quran. Artinya apa? Jadi kalau kita ingin terangkat derajat kita, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, maka derajat kita pun akan rendah. Salah seorang misionaris yang bernama Goldstein, dia pernah berkata seperti ini, ya, kalau ingin mengalahkan umat Islam, kuncinya cuma satu. Kalau ingin mengalahkan umat Islam, kuncinya adalah jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Nah, Masya Allah, ya, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Itu kunci untuk mengalahkan umat Islam. Karena Al-Quran itu petunjuk, karena Al-Quran itu pedoman hidupnya umat Islam. Jadi kalau panduannya nggak ada, pedomannya nggak ada, ya otomatis umat itu akan sesat. Nah, makanya umat akan lemah seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kalau kita perhatikan, ya, umat Islam itu kan selalu menjadi objek di mana-mana. Betul tidak? Ya, selalu objek. Kalau pemilu pasti jadi objek terus. Ya, yang calonnya nggak pernah rajin ke masjid jadi ke masjid karena dekat dengan umat Islam. Nanti kalau sudah jadi, umat Islam yang jadi objek bagi mereka. Dibully umat Islamnya. Nah ini karena kenapa? Karena umat Islamnya jauh dari Al-Quran. Ya, cobalah perhatikan. Kalaupun ada Al-Quran di rumah-rumah kaum muslimin, itu hanya di waktu malam Jumat, Yasinan. Betul tidak?
Ya, jadi kalau yasinan itu kayaknya semangat bener begitu. Seolah-olah Al-Quran itu cuma surat yasin aja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan jaminan kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajat satu kaum itu dengan Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah pun akan merendahkan satu kaum itu pun juga dengan Al-Quran. Nah, ini. Nah, makanya kalau ingin terangkat derajat kita, bukan dalam kedudukan duniawi ya, bahkan kalau duduk dengan pun juga akan bisa terangkat. Dengan Al-Quran akan terangkat, gitu. Iya, dengan terangkat. Lihatlah anak-anak yang pemenang hafiz Al-Quran, terangkat nggak derajat mereka? Lebih terangkat, gitu. Sudah membacanya dapat pahala, hidup mereka pun juga terangkat, gitu. Ya, diundang ke sana kemari, ya. Bahkan kalau mereka hafiz Al-Quran itu kadang-kadang dibawa ke luar negeri untuk menjadi imam. Nah, terangkat derajat mereka. Bahkan karena sekarang ini yang kebutuhan-kebutuhan kalau di negara-negara luar itu apa? Kebutuhan imam. Ya, makanya kadang-kadang kita pernah dapat kiriman itu apa? Dibutuhkan seorang imam untuk masjid di Osaka, nah, Jepang, gaji sebesar begini dan segala macamnya. Hafiz, diutamakan hafiz Al-Quran. Nah, diutamakan hafiz Al-Quran. Bacaannya bagus, bacaannya baik, Masya Allah. Nah, ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi dunia diangkat. Dari sisi yang lainnya pun juga diangkat. Kemuliaan di hadapan Allah pun juga diangkat. Makanya yang ketiga, keutamaannya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran apa? Dia menjadi ahlullah. Nah, dia menjadi ahlullah, keluarganya Allah, gitu. Masya Allah. Ya, Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya, di hadapan sahabat-sahabatnya, ya, siapa yang menjadi ahlullah? Para sahabat bertanya, apa mungkin Allah punya keluarga di muka bumi ini ya Allah, ya Rasul? Ya, apa mungkin di muka bumi ini Allah punya keluarga? Ya, ada. Siapa Allah itu ya Rasul? Siapa keluarganya Allah itu ya Rasul? Ahlul Quran. Nah, ya, dia akan menjadi keluarganya Allah. Ahlul Quran. Ya, para ulama memahami yang dikatakan ahlul Quran itu apa? Dia membaca Al-Quran, dia ikut memahami, mempelajari isi Al-Quran, dia pun juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga berupaya untuk menghafal Al-Quran. Itulah ahlul Quran. Nah, ini Bapak sekalian dan Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, dan menghafalnya, maka kita akan menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Nah, ya, menjadi keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat rugi kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya dengan alasan-alasan inilah, makanya kita perlu ada kajian-kajian berkaitan dengan memahami isi Al-Quran. Nah, makanya dalam pertemuan perdana ini, pertama ini, bukan pertama dalam pertemuan saya, artinya dalam pertemuan yang kita akan coba untuk menatanya lagi, kita akan coba memahami surat Al-Fatihah. Ya, memahami surat Al-Fatihah. Ya, banyak buku-buku yang menulis tentang surat Al-Fatihah ini, karena memang sangat unik sekali. Kalau tidak salah itu dulu pernah ada Bay Arifin ya, kalau tidak salah itu menulis tentang Samudra Al-Fatihah. Nah, ya, Samudra Al-Fatihah. Ada lagi yang baru-baru ini The Seven Habit. Ya, The Seven Habit, kebiasaan, 7 kebiasaan ya dari surat Al-Fatihah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu
Ya, kita perlu memahami itu semuanya. Nah, maka dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan surat Al-Fatihah itu juga, ya. Tapi baru pembukaan aja tentang surat Al-Fatihah. Apa keutamaan dari surat Al-Fatihah itu? Yang pertama, surat Al-Fatihah itu adalah azamul Quran. Ini yang pertama. Ya. Surat Al-Fatihah itu adalah a'zamul Quran. Adanya surat Al-Fatihah itu adalah keagungannya Al-Quran. A'zam. Ya, a'zamul Quran. Al-Quran yang paling agung itu adalah surat Al-Fatihah. Ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, maukah kan aku ajarkan a'zamul Quran, Quran yang agung itu, mau gak aku ajarkan kepada kalian? Apa yang Quran yang agung itu? Mau ya Rasul. Lalu apa kata Rasul? Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itulah surat Al-Fatihah. Nah, itu a'zamul Quran. Ya. Kenapa dia dikatakan a'zamul Quran? Ya. Quran yang paling agung. Pertama, karena Al-Fatihah itu adalah umulnya Quran, induknya Al-Quran. Nah, ya. Jadi seluruh kandungan-kandungan, namanya umun itu kan ibu. Betul tidak? Yang namanya ibu itu kan berarti kan kandungan, sumber awalnya, sumber dari seluruh isi Al-Quran itu terkumpul di dalam apa? Surat Al-Fatihah. Nah, kenapa dalam surat Al-Fatihah? Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya, keagungan Al-Quran surat Al-Fatihah itu terdapat di mana? Dia dikatakan adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, rangkuman Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah itu sendiri. Nah, yang kedua, dia dikatakan Azamul Quran karena kenapa? Al-Fatihah itu adalah syifa. Dia obat. Ya. Dia adalah obat, gitu. Di dalam hadis dikatakan Fatihatul Kitab, yaitu Fatihatul Kitab huwa syifaun minas sami. Surat Al-Fatihah itu adalah obat, syifa'u minas sami, obat dari keracunan. Ya, minas sam. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Ini. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'in. Surat Al-Fatihah itu obat dari segala penyakit. Makanya pernah ada salah seorang sahabat, beberapa orang sahabat mengunjung akan dalam suatu perjalanan. Ketika dia mampir ke suatu daerah, ya, karena mereka kehabisan bekal, minta bantuan dari kaum tersebut, tapi mereka tidak dibantu. Lalu mereka keluar dari kampung tersebut, tapi di perjalanan mereka pun dijegat. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Artinya bisa mengobati, bisa menyembuhkan. Siapa kalian bisa meruqyah? Lalu salah seorang sahabat, saya bisa meruqyahnya, bisa mengobatinya. Lalu dia datang karena kepala sukunya sakit sudah berhari-hari, ya, kalau tidak salah kena racun, ya, sudah berkali-kali sudah cari mantri, nggak bisa menyembuhkannya. Siapakah yang akan bisa meruqyah? Akhirnya sahabat langsung menunjukkan, insya Allah saya bisa. Lalu dibawa. Lalu dia cuma setelah itu sembuh dengan keyakinannya, dengan surat Al-Fatihah tersebut sembuh. Nah, ya, sembuh. Akhirnya apa? Dia diberikan kambing, diberikan susu, diberikan makanan. Nah, lalu sahabat yang lainnya kaget. Apa yang kau lakukan? Bagaimana cara engkau meruqyahnya sehingga bisa sembuh tersebut?
Lalu apa kata sahabat tersebut? Aku cuma membacakan dia surat Al-Fatihah. Ya, aku cuma membacakan dia surat Al-Fatihah, makanya dia sembuh. Ini luar biasa. Makanya surat Al-Fatihah itu syifa. Tapi bisa dicoba nggak dengan COVID-19? Ya, harus yakin seperti begitu. Ya, nanti tahu ada yang coba lagi nih. Nanti kata Ustadz tadi baca surat Al-Fatihah, sebenarnya orang yang kena COVID-19 langsung masuk diberi bacaan Al-Fatihah. Ya, ini tapi kita keyakinan. Sahabat tadi dia yakin karena memang Rasul sudah memberikan jaminan. Fatihatul kitab syifaun min kulli da'in. Surat Al-Fatihah itu adalah obat dari segala penyakit. Nah, ini Bapak sekalian dan Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia merupakan azam, ya, azamul Quran, Al-Quran yang agung. Ya, yang agung. Karena tadi dia adalah umul Quran, intinya Al-Quran, dan juga yang kedua dia adalah syifa, obat. Dan yang ketiga, ya, dia dikatakan azamul Quran, Quran yang agung, Quran yang mulia. Karena kenapa? Karena Al-Fatihah juga merupakan waqiyah. Apa? Pelindung. Nah, ya, surat Al-Fatihah itu sebagai pelindung. Maka dalam hadis itu dijelaskan orang membaca surat Al-Fatihah itu jin, syaitan itu lari terbirit-birit. Nah, dengan bacaan surat Al-Fatihah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini, ya, maka memperbanyak baca surat Al-Fatihah. Kemudian itu yang pertama, keutamanya surat Al-Fatihah adalah azamul Al-Quran. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada surat Al-Fatihah adalah penentu sah dan tidaknya sholat seseorang. Nah, ya, Al-Fatihah itu penentu sah dan tidaknya sholat seseorang, gitu. Ya. Karena surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholatnya seseorang. Jadi kalau rukunnya saja tidak terpenuhi, maka otomatis sholatnya tidak sah. Ya. Nah, makanya kita harus bisa pula membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Karena kalau bacanya nggak baik dan benar, berarti apa? Nggak sah juga sholat kita. Karena Al-Fatihah itu rukun. Ya, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sholat tidak akan sah tanpa ada Fatihatul Kitab, ada surat Al-Fatihah di dalamnya. Nah, makanya kalau kita renungkan, kalau kita baca di fikih, ya, baca di fikih, rukun sholat itu lebih banyak pada gerakan. Ya, yang bacaan itu cuma dua. Apa? Fatihah dengan solawat Nabi. Dua itu saja yang bacaan. Jadi yang lainnya, yang bacaan-bacaan yang lainnya itu hukumnya sunnah. Ya, kita membaca apa? Doa iftitah, inni wajahtu atau Allahumma ba'id baini wa baina. Nah, itu sunnah, gitu. Ya, kemudian bacaan-bacaan ruku, bacaan-bacaan sujud, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, itu sunnah. Nah, jadi yang rukun itu apa? Al-Fatihah sama dengan salawat Nabi. Makanya kalau di kantor tuh ada yang ingin masuk Islam, saya suruh untuk kewajiban salat, yang saya ajarkan cuma apa? Gerakan sama dengan baca Al-Fatihah untuk pertamanya saja. Al-Fatihah dengan salawat Nabi. Nah, ya, jangan kita bebankan dia suruh sholat tapi membebankan lebih berat, gitu. Karena rukun sholat itu cuma dua, ya bukan dua. Rukun sholat yang bacaan itu cuma dua, salawat Nabi dengan Al-Fatihah. Nah, jadi penentu sah dan tidaknya sholat seseorang, ya,
syarat atau sahnya salat seseorang. Jadi kalau kita nggak baca Al-Fatihah, salat kita nggak sah salat kita itu. Nah, makanya harus dibenarkan bacaan Al-Fatihah kita. Kalau tidak salah di masjid ada program tahsin tilawah ya, Ustadz Miroji ya. Nah, ikuti itu gitu. Terutama dalam baca surat Al-Fatihah. Kalau kita salah bacaan kita, berarti kan nggak sah salat kita itu. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya. Dengarkan. Nah, ya, minimal kita coba dengarlah dari YouTube kah ataupun dari sarana-sarana ya media yang bisa kita untuk bisa mendengarkan bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah kita menjadi benar begitu. Karena itu rukun dalam salat kita, gitu. Ya, ini. Jadi kalau salah, maka berarti salat kita udah nggak sah. Nah, karena dia rukun gitu. Ya, makanya Al-Fatihah itu disebut juga dengan kafiyah. Nah, arti cukup. Ya, sempurna. Jadi makanya kita nggak bisa kalau bacaan surat-surat yang lain kita boleh sebagian-sebagian, betul nggak? Betul nggak? Sebagian-sebagian boleh kita baca. Gitu. Tapi Al-Fatihah nggak boleh, harus dibaca sempurna. Gitu. Ya, harus dibaca sempurna. Kalau kita baca sempurna Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas karena itu pendek. Betul nggak? Tapi boleh kita pendekinnya. Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar, boleh. Tapi Al-Fatihah nggak bisa dipotong-potong. Ya. Rakaat pertama bacanya cuma 3 ayat saja. Nanti rakaat keduanya sisanya. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Langsung baca surat Inna a'toina, nggak bisa gitu. Ya. Maka disebutnya kafi, sempurna. Maka tidak bisa Al-Fatihah itu dipotong-potong. Nah, ya. Nah, makanya dia harus bacaan kita pun juga harus baik dan benar. Nah, harus baik dan benar bacaan Al-Fatihah kita. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kita membaca Al-Fatihah sesuai dengan lagamnya kita. Atau lagamnya apa? Dialektikanya kita. Nah, lajah, kalau bahasa Arabnya lajah. Ya. Sesuai dengan lajahnya kita gitu. Mohon maaf nih kalau yang Jawa yang agak susah nih. Nggak tahu Dr. Cahyo kemana. Iya kan? Biasa kan alhamdulillah, biasanya ada yang kedengaran alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pernah nggak dengar kayak gituan? Iya kan? Gitu. Saya ingat di tahun 91 saya ikut pelatihan baca makhrajul huruf. Nah, makhrajul huruf itu tempat keluar huruf. 1 bulan saya dilatih dari alif sampai ya, 1 bulan. Langsung mendatangkan ustadz dari Saudi. Ya, 1 bulan itu belajar alif sampai ya. Gitu. Dari seluruh Indonesia itu ada salah satu peserta dari Solo. Usianya 50 tahun. Gitu. Ya. Ketika tes di awal dia baca surat Al-Fatihah itu. Nah, nggak boleh, nggak sah. Ya, kata ustaz tuh nggak bisa, salah itu. Gitu.
Sehingga kami melakukan pembelaan. Nah, namanya kita bersaudara itu kan saling membela gitu. Ya, kan mulut kita kan membela. Ustaz, lahjana kami selihada. Ini lajah kami seperti ini. Nggak bisa. Al-Quran itu yanzilu bilahjal Quraisy, falabuda antakrau bilahjah Quraisy. Al-Quran itu diturunkan dengan dialektikanya orang-orang Quraisy, maka dia harus membaca juga dengan lajah Quraisy. Nggak bisa dengan bahasa yang lain, dengan dialektika yang lain, tidak bisa. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Bapak yang udah usianya 50 tahun itu, karena kan durasinya kan sampai 1 bulan, terus dia melatihnya dalam jangka hitungan 2 pekan dia bisa merubah lajahnya itu. Nah, jadi bukan nggak bisa gitu. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Quraisy seperti itu. Nah, apalagi Al-Fatihah saya katakan tadi, yang dia merupakan rukun dalam sholat begitu. Ya, dalam sholat. Nah, makanya dalam kita baca Al-Quran itu kan ada namanya kita belajar tajwid. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan keutamaan yang kedua, karena Al-Fatihah itu adalah syarat sah salat seseorang, syarat sahnya salat seseorang gitu. Jadi nggak akan sah syarat sholatnya kalau seseorang itu Fatihahnya tidak baik dan tidak benar. Ya, ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, keutamaan daripada surat Al-Fatihah itu adalah karena dia adalah sab'ul masani. Nah, sab'ul masani. Apa artinya sab'ul masani? 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, 7 ayat berulang-ulang. Makanya kalau kita perhatikan dalam kita salat saja surat Al-Fatihah kan berulang-ulang gitu. Rakaat pertama ada, rakaat kedua ada, ketiga ada, 4, rakaat keempat pun juga ada. Jadi terulang-ulang terus-menerus. Nah, jadi sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan apa? Sesuatu yang lebih utama. Nah, menunjukkan satu yang memiliki keutamaan yang lebih. Gitu. Kalau sesuatu itu diulang-ulang. Misalnya saja, kita saja nih masa sekarang COVID-19 ini yang selalu diulang-ulang itu apa? Masker, cuci tangan, masker, social distancing. Betul nggak? Itu menunjukkan apa? Sesuatu sangat penting. Nah, ya, sesuatu sangat utama, gitu. Nah, begitupun pula Al-Fatihah itu disebut dengan sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang menunjukkan apa? Berarti Al-Fatihah sesuatu yang lebih utama, satu hal yang sangat penting sekali. Nah, ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, ini ya, maka disebut dengan sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keutamaan yang ketiga. Ya, keutamaan yang keempat, surat Al-Fatihah itu adalah salah satu dari 2 cahaya Allah. Nah, ya, surat Al-Fatihah itu salah satu di antara 2 cahaya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan kepada kita, dia katakan bahwasanya umatku itu diberikan nuraini, 2 cahaya. Ya, yang pertama cahaya itu apa? Yaitu Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu cahaya di antara cahaya Allah. Yang kedua, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, itu cahaya. Ya, makanya otomatis kalau kita terus membacanya kan bisa menjadi cahaya kita dalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keutamaan itulah makanya kita perlu memahami surat Al-Fatihah itu dengan baik dan benar seperti itu. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan keutamaan dari surat Al-Fatihah tersebut. A'zamul Quran, dia bisa jadi obat bagi kita. Kita bisa memahami inti daripada Al-Quran tersebut. Kemudian keutamaan yang keempat, yang terakhir, Al-Fatihah itu adalah dialog kita dengan Allah. Nah, ya, dialog kita dengan Allah. Itu surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita waktu kapan kita berdialog sama Allah? Oleh satu napas, gitu. Kan ada yang baca surat Al-Fatihah satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi makanya sering tuh sholatnya waktu apa ya? Ramadan. Nah, ini kalau sholat tarawih itu ada yang baca Al-Fatihahnya satu napas. Enggak sah sholatnya itu. Gitu. Apalagi pernah yang kita dihebohkan sholat tarawih 21 rakaat selesai 7 menit. Nah, ya. Itu viral itu di YouTube-nya juga ada seperti itu. Nggak benar. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu kita sedang berdialog dengan Allah, ya, sedang ngobrol dengan Allah, gitu. Karena apa yang kita ucapkan dari surat Al-Fatihah itu Allah menjawabnya langsung kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Samani abdi, hambaku sedang menyebut namaku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Nah, jadi ada dialog kita dengan Allah, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. A'zamani abdi, hambaku sedang mengagungkan namaku. Nah, ya. Jadi di situ dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan kalau kita ngomong sama Allah cepat begitu. Nah, ya. Ngomong sama direktur aja kalau cepat dibilangin gila, gitu. Ya. Ini kita ngobrol sama Allah. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu kita sedang berbicara dan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjawabnya langsung. Gitu. Ya. Makanya ketika di ayat-ayat terakhirnya, ya kan kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta kepadaku, akan aku kabulkan permintaannya itu. Baru kita ngajarkan apa? Amin. Nah, jadi kita lakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya. Makanya kita perlu memahami nilai-nilai kandungan-kandungan terdapat dalam surat Al-Fatihah. Gitu. Sehingga dengan kita memahami kandungan tersebut kita bisa merasakan nikmatnya dalam kita beribadah kepada Allah, ya. Insyaallah nanti kajian surat Al-Fatihah ini kurang lebih ya sekitar 7 kali tatap muka lah, gitu. Jadi nanti kita akan kaji per ayat. Nah, 1 kali pertemuan 1 ayat. Jadi kalau kita memahami Bismillahirrahmanirrahim, kita pahami Bismillah itu secara detail, insyaallah. Ini Bapak sekalian rahmatullah SWT. Itulah keutamaan surat Al-Fatihah. Sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, ya, seorang muslim terhadap Al-Quran, kita membacanya, kita memahaminya, kita mengamalkannya, dan juga kita menghafalnya, ya, semampu yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya, dengan keutamaan-keutamaan tersebut memiliki keutamaan yang begitu luar biasa. Nah, terutama lagi dalam kita memahami surat Al-Fatihah. Ada keutamaan-keutamaan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai awal kita untuk diskusi di siang hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.